Peter, kita ngapain kuliah? Nah, teman-teman, terkait dengan perkembangan AI saat ini, apakah kita tetap perlu belajar atau tidak? Mari kita bahas. Bersama saya, Dr. Emi Hamayosi, yang berkecimpung di bidang ilmu komputer. Agenda pada video ini yaitu kenapa pertanyaan ini penting, kenapa kuliah tetap penting di era AI, kuliah bukan sekedar teori, AI plus kuliah sama dengan superpower, dan kesimpulan. Oh iya teman-teman, ini materi sudah saya bawakan di seminar di bulan Agustus. Kali ini kita record untuk pembelajaran lebih lanjut. Oke, ini kalau AI pintar, kita ngapain kuliah gitu ya. Jadi AI saat ini dipandang setara dengan manusia, terutama kepintarannya gitu ya. Tetapi jauh disadari bahwa AI itu berupa tools ya sebenarnya yang membantu kita. Nah, sekalipun dia dianggap pintar, ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu bukan siapa yang pintar, tapi siapa yang tahu cara memanfaatkannya. Itulah kelebihan manusia dibanding dengan tools AI. Nah, menurut kalian 10 tahun lagi AI akan menggantikan pekerjaan manusia? Nah, ini pertanyaan dari para peserta juga. Ada yang menjawab iya, ada yang menjawab tidak, ada yang menjawab tidak tahu. Nah, fakta singkat tentang AI, di mana AI saat ini sudah membantu kita dalam arti memudahkan pekerjaan kita, terutama menulis artikel, membuat desain, bahkan menganalisis data medis. Nah, contohnya yaitu ada ChatGPT, Midjourney, Gemini, Copilot gitu ya. Nah, efek dari adanya tools ini memunculkan rasa wah sekaligus deg-degan, positif dan negatif gitu ya. Wah, ini kita terpana gitu ya, betapa cepat pemrosesannya gitu ya, betapa dia lebih sering relate dengan apa yang kita inginkan jawabannya, sekaligus deg-degan. Deg-degan ini itu apakah tadi ya pertanyaan apakah akan menggantikan kita atau tidak gitu ya, seperti itu. Baik, kenapa ini penting? Karena adanya perubahan dunia kerja gitu ya. AI mengubah landscape pekerjaan global dengan mengurangi peran pekerjaan yang rutin dan meningkatkan kebutuhan pekerjaan kreatif serta analitis. Pekerjaan yang monoton, teman-teman, atau pekerjaan yang dapat diotomisasi di mana pekerjaan tersebut bersifat berulang, dapat diprediksi dan mengikuti aturan yang tetap. Nah, contohnya itu ada entry data kasir, operator telepon, pemeriksaan dokumen sederhana, dan hal-hal yang memang dibutuhkan pekerjaannya berulang. Jadi, AI itu dapat menggantikan karena tidak membutuhkan kreativitas atau empati. Jadi adanya penurunan kurang lebih 70% dalam satu dekade ke belakang. Satu dekade mendatang pada sektor yang berulang ini. Nah, pekerjaan yang tumbuh atau meningkat gitu ya, seperti analisis data, desainer produk, pengembangan perangkat lunak, konsultan strategi, dan peneliti AI itu sendiri. Karena di sini sifatnya kreatif. Jadi dia nggak hanya pekerjaan berulang juga, tetapi membutuhkan kreativitas dan kolaborasi dari tim dan AI, serta untuk mencapai visi yang diinginkan sama manusia. Perkiraan pertumbuhan yaitu kurang lebih 65% pada bidang yang memanfaatkan AI. Nah, pada dunia perkuliahan seperti apa implikasinya bagi manusia? Nah, kalau kuliah itu bukan hanya memberi gelar, tetapi memberi keterampilan yang sulit digantikan sama AI, teman-teman. Seperti critical thinking, kreativitas, problem solving, kolaborasi lintas bidang. Ya, AI sekali lagi tidak menggantikan kita karena dia tidak memiliki kreativitas atau empati. Oke, AI memiliki keterbatasan. Ya, dia hebat, tapi tetap ada batasannya ya. Karena kita yang mengembangkan pasti tahu batasan-batasannya. Ada pemahaman konteks budaya, empati, penalaran etis, pengambilan keputusan strategi. Konteks budaya berarti dia belum memahami penafsiran simbol-simbol karena dia tidak memiliki pengalaman hidup atau nuansa budaya. Nah, empati, dia tidak merasakan emosi gitu ya. Dia hanya mengenali pola-pola gitu ya. Untuk penalaran etis di sini dia memutuskan berdasarkan
data dan algoritma, bukan nilai moral. Untuk pengambilan keputusan, dia memberikan rekomendasi, tetapi visi dan strategi jangka panjang tetap milik kita sebagai manusia gitu ya. Kita tahu arahnya karena kita memiliki faktor-faktor ilmu di luar dari data yang dimiliki sama AI. Nah, kekuatan AI itu sendiri ya karena dia tuh terstruktur gitu ya, berbasis data besar dan berulang sehingga prosesnya cepat. Dia mampu memproses jutaan atau data atau gambar dalam hitungan detik. Contoh pencarian informasi di database raksasa gitu ya. Dia juga bisa menganalisis gambar, termasuk dengan gambar medis misalnya. Dan dampaknya ini dapat mempercepat pekerjaan kita, gitu ya, yang tadinya berjam-jam atau per hari itu menjadi lebih cepat. Analisis data, dia mendeteksi pola tersembunyi yang sulit ditemukan sama manusia, ya seperti tren pasar saham, perilaku pelanggan e-commerce, karena data yang besar nggak memungkinkan kita secara manual untuk menganalisanya. Otomatisasi, dia menggantikan peran manual atau rutin ya, contohnya chatbot layanan pelanggan 24 jam per 7 hari. Dalam artian tidak ada rasa lelah yang dirasakan sama AI ya. 3 alasan kuat tetap penting kuliah gitu ya di era AI. Karena AI itu butuh pengemudi. AI itu membutuhkan skill adaptif dan lifelong learning, membutuhkan jejaring dan kesempatan. Membutuhkan pengemudi maksudnya adalah dia membutuhkan sopir nih yang tahu arah supaya dia dapat dikendalikan kemampuannya sehingga tepat sasaran. Nah, untuk skill adaptif dan lifelong learning, dia mengubah pekerjaan kita yang teratur atau berulang itu lebih cepat. Ya, nah, kuliah itu mengajarkan kita critical thinking, problem solving, dan kreatif. Nah, terus alasan lainnya yaitu ada jejaring dan kesempatan. Nah, di mana kuliah ini di mana AI ini tidak mengajarkan kita untuk memberikan jejaring profesional atau manusia atau pertemanan gitu ya, atau kita sebut dengan networking gitu. Nah, kuliah di sini dia memberikan akses mentor, alumni, kolaborasi lintas bidang. Nah, kuliah bukan sekedar teori ya teman-teman. Kuliah itu berkualitas ya, tidak terikat ya ruang dan waktu gitu. Jadi kita bisa belajar kapan saja, di mana saja. Nah, untuk materi juga bisa up to date dengan bantuan AI dan digital. Ya, jadi fleksibel di sini maksudnya adalah manusia dapat mengatur jadwal belajar sesuai aktivitas kerja dan kesibukan pribadi. Materi dapat diakses 24 jam per 7 hari gitu ya, melalui platform pembelajaran digital. Materi diupdate dengan perkembangan teknologi terkini gitu ya. Nah, ini contoh integrasi modul tentang AI generatif, data analitik, dan transformasi digital. Jadi kuliah fleksibel itu bukan berarti kualitas berkurang, justru memberikan keleluasaan untuk berkembang. Nah, skill masa depan yang dapat dipelajari yaitu data analis, digital marketing, software development, AI, dan machine learning basic. Sekali lagi, ini yang membutuhkan kreativitas, critical thinking gitu ya, problem solving. Nah, ini belum di handle sama AI gitu ya, karena AI itu masih belajar based on data training yang kita berikan. Nah, skill ini membuat lulusan siap bersaing di pasar global. Proyek nyata bukan hanya ujian. Nah, di kuliah gitu ya, teman-teman itu tidak hanya dinilai dari ujian, tetapi dari hasil karya yang bisa dipamerkan ke calon employer. Contoh, dia membangun aplikasi mobile untuk bisnis kecil, merancang kampanye digital untuk brand lokal, dan mengembangkan AI seperti chatbot ya untuk layanan pelanggan. Hasil akhir teman-teman itu memiliki portfolio nyata yang dapat dilampirkan di CV atau LinkedIn. Nah, portfolio menjadi bukti keterampilan praktis, bukan sekedar nilai akademis. Ya, jadi penting ya kuliah itu teman-teman, di mana lulusan kita itu bisa langsung membuktikan kemampuannya, bukan hanya gelar. Nah, ini contoh dari kompetensi lulusan kita, di mana hasil proyek mereka dipublish di dalam jurnal internasional. Nah,
AI plus kuliah itu superpower. Iya, teman-teman, karena AI itu bukan ancaman, melainkan penguat atau amplifier ya kemampuan manusia dan membekali manusia itu sendiri untuk memanfaatkannya secara maksimal. Itu bisa dapat di kuliah gitu ya. Nah, contoh pekerjaan yang kolaboratif antara AI dan manusia yaitu AI dengan dokter, AI dengan desainer, dan AI dengan manajer. Jadi AI di sini bukan pengganti, tetapi penguat skill kita, ya ibarat mesin jet yang membuat pilot terbang lebih cepat dan aman. AI sebagai asisten dari dokter, ya, dia bisa membantu dokter dalam menganalisa hasil radiologi, mendeteksi penyakit lebih cepat dan memberikan diagnosis lebih akurat, gitu ya. AI mempercepat proses analisis, gitu ya, dalam menganalisis penyakitnya, gitu ya. Jadi dokter tetap mengambil keputusan akhir terus based on dari pengetahuan medis dan kondisi pasien. Nah, keputusannya tetap ada di tangan dokter. Nah, untuk AI designer itu dia membuat ide gitu ya. AI-nya kita kasih ide visual awal, mockup atau variasi desain lainnya. Terus kreativitas kita tetap dibutuhkan untuk menentukan arah konsep dan sentuhan estetika yang sesuai dengan target dari klien kita. Nah, untuk AI PM atau Project Manager ini membantu dalam hal-hal rutin seperti penjadwalan, analisa risiko, monitoring. Tetapi tetap PM-nya yang harus memimpin strategi komunikasi tim dan pengambilan keputusan. Ya, jadi di sini membuktikan bahwa kuliah plus AI sama dengan peluang sukses yang lebih besar, gitu ya. Dengan bekal pendidikan dan keterampilan AI bisa menciptakan nilai yang tidak tergantikan. Nah, jadi teman-teman di sini AI adalah alat bantu, bukan pengganti manusia. Jadi pendidikan tinggi atau kuliah membekali keterampilan kognitif dan sosial dan strategi yang melengkapi kekuatan AI. Dengan bekal kuliah, kita tidak hanya memakai AI, tetapi mengarahkan untuk tujuan yang tepat dan bermanfaat. AI itu pintar, tapi manusia yang melek teknologi dan pendidik yang akan memimpin. Jadi kuliah itu adalah membangun fondasi plus mengasah skill adaptif. Nah, berikut referensi materi yang dibawakan pada video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.